Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara dikenal sebagai salah satu wilayah yang subur dan kaya akan hasil bumi. Komoditas berupa jagung manis, pisang, tomat, terong, selada, tanaman hortikultura, dan sektor perikanan menjadi motor penggerak perekonomian warga di Halmahera Barat. Seperti komoditas jagung manis ini misalnya, dikelola dengan baik oleh warga desa Golago Kusuma, Sahu Timur, yang tergabung dalam kelompok penerima bantuan KPB Golago Jaya. Ekonomi warga desa Golago Kusuma terus mengalami peningkatan sejak mengikuti program transformasi ekonomi kampung terpadu tekad dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dampaknya pun dirasakan begitu nyata tanpa rekayasa. Karena tekad berkontribusi pada peningkatan penghasilan kelompok sasaran atau kelompok penerima bantuan yang tersebar di sejumlah desa di wilayah Indonesia Timur. Melalui program tekad, warga pun bisa melakukan percepatan pembangunan dengan memanfaatkan peluang ekonomi dan sumber daya yang ada di desa. Ya, yang sudah dirasakan oleh masyarakat yaitu penambahan ekonomi dari hasil tanam jagung itu, yang dimana ini sekarang sudah terjadi 3 kali panen penanaman yang dilakukan oleh kelompok-kelompok program tekad. Antusias masyarakat begitu bagus, karena begitu baik, karena ada menambah kesejahteraan terutama di bidang ekonomi. Mengurangi pengangguran karena ada bantuan itu, kami semua masyarakat bisa menanam, bekerja. Desa Golago Kusuma merupakan salah satu desa yang berkembang dengan program tekad. Dan sukses yang dituai saat ini telah melalui proses yang dijalani bersama. Diawali dari musyawarah warga desa yang mewakili keluarga miskin, perempuan, pemuda, masyarakat adat, dan sahabat disabilitas. Dalam pemberdayaan masyarakat ini, warga diarahkan membuat proposal untuk menentukan pengelompokan usulan kegiatan pengembangan ekonomi. Dalam proses pembuatan proposal, warga didampingi fasilitator kabupaten, kecamatan, dan kader desa. Dengan pendampingan yang diberikan, proses pembuatan proposal untuk pengajuan plot percontohan atau demplot dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Nama saya Afrianto Darnis, jabatan kader desa. Peran saya sebagai kader desa di desa, yang pertama memfasilitasi musyawarah desa terkait dengan untuk pembentukan kelompok dan plot di desa. Yang kedua, berkoordinasi sekaligus mitra strategis pemerintah desa. Yang ketiga, mendorong pelaksanaan P3EK di desa, yang mana untuk menggali potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di desa. Warga pun senang dengan fasilitas, dukungan, dan pendampingan yang diberikan. Mereka yakin proposal yang diajukan untuk demplot pada program tekad telah sesuai dengan arahan fasilitator dan kader desa. Dengan mengedepankan musyawarah berazaskan mufakat, warga desa Golago Kusuma menetapkan komoditas jagung manis untuk diajukan sebagai proyek demplot. Jika terdapat komoditi yang sama dalam kelompok penerimaan bantuan di satu desa, maka akan berlaku sistem klasterisasi. Dengan klasterisasi, pengembangan produk unggulan akan memperhatikan keterkaitan dengan unsur-unsur pendukungnya, sehingga tercipta keterkaitan yang kuat dan mampu menopang pengembangan produk unggulan secara berkelanjutan. Kemarin ada beberapa yang kami ajukan, tapi yang dipilih oleh warga jagung manis. Kami memilih menanam jagung karena cara tanamnya mudah, terus jangka waktu panennya lebih cepat daripada yang tanaman lain. Usai musyawarah dan menetapkan komoditas yang diajukan dalam demplot, selanjutnya proposal dibawa ke musyawarah desa. Dalam musyawarah ini, warga bersama kader desa, fasilitator tingkat kecamatan dan kabupaten, serta pemerintah desa berkumpul membahas proposal warga terkait program tekad.
Kalau dukungan pemerintah desa hingga saat ini sangat baik. Yang pertama, di mana kepala desa ini banyak memfasilitasi kami baik dalam pelaksanaan musyawarah, proses pendampingan di lapangan, bahkan bentuk sosialisasi dan edukasi itu pemerintah desa sangat terlibat aktif membantu kami. Setelah proposal disetujui, warga kini berstatus sebagai kelompok penerima bantuan atau KPB Golago Jaya dan berhak atas bantuan dana sebesar 100 juta rupiah. Namun, dana tersebut hanya boleh digunakan belanja barang untuk peningkatan produktivitas dan pengelolaan sumber daya alam, seperti pembelian bibit atau peralatan penunjang kerja kelompok penerima bantuan. Dengan modal yang diberikan kepada kelompok penerima bantuan, selanjutnya ketua kelompok membeli bibit jagung manis didampingi fasilitator dan kader desa. Bibit jagung yang dipilih merupakan bibit jagung manis dengan kualitas terbaik. Misalnya kalau dalam pembuatan desa sedang melakukan musyawarah perencanaan, itu informasi kita terima dari kader desa. Dan bila perlu kita akan turun saling membantu, membackup bila dibutuhkan. Kita juga membuka jejaring di tingkat kecamatan. Kemudian kita melakukan kolaborasi antara program. Kalau P3MD kita membuka kolaborasi bekerjasama dengan pendamping desa. Kemudian kita juga membuka kerjasama dengan penyuluh lapangan supaya program kita bersinergi, tidak saling bertabrakan. Hari tanam pun tiba, masyarakat dan kelompok penerima bantuan dengan penuh semangat menanam bibit di lahan yang telah diberikan kepada warga dari pemerintah desa. Dengan penuh ketekunan, satu persatu bibit jagung manis ditanam berderet di lahan seluas hampir 2 hektar. Jagung manis dapat ditanam di dataran rendah dan tinggi sampai ketinggian 900 mdpl. Suhu ideal untuk pertumbuhan jagung manis berkisar 21 hingga 30 derajat. Dan ditanam di tanah yang subur dengan tingkat keasaman 5,6. Dukungan yang diberikan itu ada pemberian tanah untuk dijadikan kebun penanaman bagi kelompok untuk penanaman jagung dari tanah fasilitas desa. Itu yang berupa dukungan pemerintah desa kepada program tekad. Masa tanam hingga panen komoditas jagung manis berlangsung selama 75 hari. Selama itu, lahan jagung dirawat dan diberi pupuk agar saat panen tiba jagung manis tumbuh sempurna. Ada itu dari tekad, bantuannya bibit sama obat sama pupuk. Di saat kami bongkar lahan sampai tanam dan panen. Ya, kami juga didampingi waktu persiapan tanam sama panen. Panen jagung manis pun tiba. Kelompok penerima bantuan Golago Jaya didampingi fasilitator dan kader desa menuai hasil panen secara bersama-sama. Didukung sarana pertanian yang baik, jagung manis yang ditanam kelompok penerima bantuan Golago Jaya tumbuh sempurna. Selanjutnya, jagung manis pun ditimbang, lalu dibawa pembeli untuk dipasarkan kembali ke sejumlah daerah di Halmahera. Kalau untuk pasarnya kan kita jualkan ke Ternate dan Tidore. Dia lebih mudah daripada tanaman lain. Halmahera Barat ini kabupaten yang potensinya sangat luar biasa di bidang ketahanan pangan dan pertanian lainnya. Dan hampir 60% kebutuhan sembako atau kebutuhan makan, kebutuhan ketahanan pangan di Provinsi Maluku Utara itu dipasok dari Kabupaten Halmahera Barat. Nah, sayur mayur, dan perkebunan, perikanan, itu semuanya dari Halmahera Barat. Program tekad telah menuai sukses dan diaplikasikan dengan baik oleh sejumlah kelompok penerima bantuan, salah satunya di Desa Golago Kusuma. Kelanjutannya dengan adanya Demplot ini, harapan kami pemerintah Desa Golago Kusuma itu ada satu program yang menjadikan pengelolaan hasil seperti ada alat yang mendukung bagi kelompok sehingga bisa dijadikan kemasan-kemasan yang lain, contohnya jagung tembak dengan jagung yang berskala yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum.
Perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat desa serta peningkatan perekonomian warga tidak berhenti di situ saja. Di tahapan selanjutnya, kelompok penerima bantuan bisa mengajukan pembangunan pusat pelatihan milik desa dengan sistem yang dimiliki dan dioperasikan oleh desa melalui RITD, Rumah Inovasi Teknologi Desa, di mana terdapat bantuan dana pengembangan sejumlah 250 juta rupiah. Ya, informasi tentang itu beberapa saat yang lalu telah kami dengar, apalagi dari beberapa bulan kemarin ada tim dari kementerian yang datang untuk memeriksa beberapa lokasi yang sedianya untuk penempatan RITD. Nah, harapan kami karena ini terkait dengan satu lokus kawasan pertanian, semoga bisa Halmahera Barat itu bisa ditempatkan sebagai lokus RITD. Karena di Provinsi Maluku Utara ini ada 3 lokus kabupaten, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan. Informasinya untuk tahun ini baru 1 RITD. Kita harapkan itu ditempatkan di Kabupaten Halmahera Barat. Dengan program Tekad, transformasi pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan bisa dimulai dari kampung. Membangun desa, membangun Indonesia.